Ya, masih di iNews Jabar, pemirsa, masih membahas ODGJ hak pilih. Dan kita masih bersama 3 narasumber yang baik, terbaik ini. Dan jangan lupa juga pemirsa yang ingin menelpon interaktif bisa di 2004774. Dan kita mulai lagi ini untuk membahas ODGJ. ODGJ itu ada berbagai macam spesifikasi. Nah, untuk DPT sendiri, spesifikasi seperti apa? Kalau di dalam klasifikasi pemilih kita itu untuk disabilitas kan sudah mulai mungkin kita sudah memberikan penandaan di dalam tanda. Nah, gunanya bukan untuk mendiskriminasi, untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus diantisipasi oleh teman-teman KPPS di proses penyelenggaraan pada hari H pemungutan suaranya. Nah, ada 5 kategori di dalam penyandang disabilitas kita. Ada grahita, tunanetra. Nah, pertanyaannya yang berulang-ulang ditanyakan ke KPU Jabar itu seberapa besar sih sebenarnya di Jabar ada penyandang disabilitas mental gitu. Nah, kalau dari klasifikasi itu sebagian untuk yang penyandang disabilitas dengan gangguan mental itu di grahita. Nah, ada yang tidak diidentifikasi yang mungkin sulit disebutnya gitu karena berbagai jenis gangguan jiwa itu masuknya di lainnya juga banyak gitu. Nah, kalau yang grahita sendiri ada sekitar 5.000-an, 5.000 lebih. Kemudian untuk yang itu di Jabar? Di Jabar saja. Kemudian untuk yang disabilitas lainnya, termasuk di dalamnya sebenarnya disabilitas jiwa itu tadi, ada sekitar 12.000 yang sebenarnya dari pemilu ke pemilu sudah kita lakukan gitu. Bukan hanya sekarang penyandang disabilitas ini menjadi bagian di dalam daftar pemilih kita. Hanya karena zaman dulu mungkin ya, terutama karena ratifikasi itu baru di tahun 2011. Pemilu sebelumnya kan sebenarnya sudah disebut pelibatan penyandang cacat ya. Tetapi karena mungkin belum menjadi isu karena lebih banyak yang concern, ya sejak dulu sebenarnya sudah dilibatkan dan memang menjadi bagian dari warga negara yang aktif menggunakan hak pilihnya. Nah, sekarang yang mungkin menjadi pertanyaan publik, siapakah sebenarnya orang dengan gangguan jiwa itu yang bisa didata? Nah, karena putusan MK itu hakim mempertimbangkan bahwa sepanjang seseorang itu tidak ada pernyataan gangguan jiwa permanen, kan masih akan sangat mungkin seseorang itu untuk sembuh. Karena gangguan jiwa itu munculnya hanya kadang-kadang, dan kita sebagai penyelenggara kan tidak bisa mengidentifikasi seseorang itu apakah permanen atau tidak. Jadi sepanjang keluarga dan pendamping atau yayasan rehab tidak menyatakan surat dari dokter bahwa yang bersangkutan ini tidak dengan gangguan jiwa permanen, artinya tidak boleh dibatasi. Baik, berarti yang masuk adalah di mana sudah ada informasi dari RSJ ataupun dari rehab-rehab seperti itu. Bagaimana dengan ODGJ yang berada di luar atau liar? Ini bagaimana hak pilihnya? Kita kan tidak mendata yang di jalan-jalan. Nah, bagaimana nasib mereka? Mereka juga kan butuh hak pilih dong. Betul. Kita kan menanyakan terlebih dahulu biasanya kepada keluarga di yayasan rehab juga kan kita tanya bagian dari keluarganya pada saat mencoklit gitu. Kemudian mungkin keluarga dan juga pendamping atau yayasan rehabnya biasanya kan memberikan keterangan gitu. Sejauh mana kemampuan yang bersangkutan itu. Jadi sepanjang tidak ditunjukkan surat dokter bahwa yang bersangkutan ini sedang gangguan jiwa permanen, ya kita tidak boleh melakukan pembatasan. Kesempatan untuk sembuh dan menggunakan hak pilih itu tetap ada. Apakah Bawaslu sendiri sampai saat ini sudah mendapatkan data dari KPU untuk ODGJ? Sudah. Baik. Kami sudah mendapatkan dari 33.270.845 DPT, itu ada 48.836 penyandang disabilitas. Wilayah mana yang paling banyak? Se-Jawa Barat. Nanti data lengkap pasti Mbak Titi lebih paham karena beliau ini yang ngurusin soal DPT. Tetapi dari angka 48.000 tadi, itu sesungguhnya ada 5.487 yang nyata-nyata dinyatakan punya disabilitas mental, masuk dalam kategori disabilitas mental. Berarti yang 48.000 itu dinyatakan sebagai disabilitas dengan beragam varian seperti tadi tunarungu, tunadaksa. Yang paling tinggi tentu di tunadaksa ya, di tunadaksa. Tapi yang lain-lain itu memang tinggi seperti yang Mbak Titi sampaikan tadi. Nah, menjadi penting bagi Bawaslu tidak hanya soal jumlah 48.000 ini ya, tetapi bagi Bawaslu satupun warga negara yang punya hak pilih tidak boleh hilang hak pilihnya. Karena itu memang kan kalau kita mengacu ke pemilu 2014 soal masuknya teman-teman ODGJ dalam hak pilih
itu sudah muncul, sudah disuarakan, tapi memang kemudian tidak mengkristal, mengerucut dan keras seperti hari ini. Nah, ini fenomena politiknya kita bisa diskusikan juga. Tapi yang saya lihat adalah ketidakpahaman publik dan kita semua terkait pengertian ODGJ yang kemudian membuat ini bergelindan, seolah-olah orang gila di pinggir jalan kok bisa milih gitu ya. Diviralkan sehingga ini mengacaukan seluruh tatanan. Sesungguhnya di Jabar dengan DPT terbanyak se-Indonesia, penyelenggara pemilu dalam konteks NKPU itu berhati-hati sekali. Kami Bawaslu pun mencermati, ini belum boleh disahkan berkali-kali, 2 kali ya, kita baru bisa menetapkan DPT yang besar ini. Nah, jadi kalau ngomong ODGJ yang mana, tentu ODGJ yang sudah masuk dalam DPT, yang sudah disahkan, yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang kita jaga, supaya nanti mereka yang sudah terdaftar ini punya akses yang cukup untuk memberikan hak pilihnya, punya kerahasiaan utuh tentang hak pilihnya, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Baik sekali. Nah, berbicara tentang intervensi. Nah, seseorang dalam pemilu seharusnya misalnya pemilih gitu ya, seharusnya paham dong apa yang mereka pilih. Tentunya tahu sosok mana yang mereka pilih. Dan terkait ini apakah sudah sejalan dengan prinsip membangun demokrasi yang rasional? Ya, konstelasi demokrasi rasional itu kan artinya bahwa negara memiliki kewajiban untuk bisa menjamin tentang hak-hak warga sipilnya atau rakyatnya ini. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang penjaminan hak dari sisi ODGJ ini yang terfokus, yang jelas KPU dengan Bawaslu dan jajarannya saya yakin dalam membuat regulasi tidak asal. Dan itu sangat memperhatikan infrastruktur, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang memang harus dipersiapkan, terutama dalam konteks regulasi. Nah, jadi memang yang menjadi permasalahan itu begini, dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilunya mungkin sudah dipersiapkan seluruhnya ya, karena memang ini menjadi pesta demokrasi secara nasional. Kita memilih pemimpin yang sifatnya itu bagaimana kemudian pemimpin yang dipilih itu mampu membawa Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik, lebih sejahtera dan lebih baik segalanya lah ya. Nah, cuman dalam perspektif ini jangan dibuat bias di tingkat masyarakat. Nah, contoh seperti tadi misalnya, apakah betul sekarang dengan orang gila yang di pinggir jalan, ini mohon maaf juga, karena bahasanya juga sepertinya kurang pas ya Bu. Jadi harus dibedakan. Jadi saya sepakat tadi dengan Ibu dari Bawaslu bahwa intinya itu adalah yang sudah terdaftar dan kemudian ODGJ yang disabilitas mental ini yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Bukan kemudian yang di pinggir jalan, tetapi ada hal lain juga yang harus diperhatikan, bahwa kemudian negara pun memiliki kewajiban untuk memperhatikan masyarakat dengan ODGJ yang tadi di bahasanya kategorinya itu yang tidak terdata atau mungkin liar tadi. Karena mungkin dalam perspektif ini negara memiliki kewajiban sampai menyembuhkan dalam bentuk apapun itu. Nah, hanya masalahnya begini. Tadi apakah kemudian rasional dengan logikanya ODGJ ini mampu memilih atau tidak? Nah, salah satu perspektif untuk menjaganya itu adalah surat rujukan tadi, rumah sakit yang merawat atau dokter secara pribadi. Gitu. Baik, kalau misalnya kita berbicara tentang kekhawatiran, bisa saja ODGJ ini nantinya digiring untuk memilih salah satu paslon tertentu. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya berpikir begini, ini kita berbicara tentang kelompok-kelompok kepentingan tidak bertanggung jawab, Mbak. Jadi hak pilih itu adalah masuk dalam satu tatanan hak asasi manusia yang sudah diatur di dalam perundang-undangan, khususnya nomor 5 tahun 2012 ya, tentang hak asasi manusia. Jadi kalau saya pikir, kalau memang ada kelompok, personality, orang, atau badan, atau apapun itu namanya, menggiring ODGJ atau disabilitas mental dalam tatanan kepentingan dan kebutuhan mereka, saya pikir ini sangat tidak manusiawi ya. Kenapa? Karena kita memanfaatkan sesuatu yang jelas-jelas akan berbicara tentang sejahtera, berbicara tentang lebih baik, tapi dengan cara yang curang. Nah, artinya dalam hal ini juga khususnya KPU dengan Bawaslu, yang saya pastikan bahwa KPU Bawaslu sudah bekerja dengan baik, mengamankan melalui regulasi. Ya salah satunya tadi dengan rujukan dokter. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya kemudian ada niat kelompok kepentingan atau apapun itu namanya menggiring mereka untuk memilih salah satu paslon, toh kepentingannya juga tidak akan signifikan, Mbak. Itu satu. Yang kedua, mungkin pengawasan masyarakat secara luas itu akan jauh lebih menggiringkan arah bahwa hak memilih dan dipilih itu jauh lebih terjamin dibandingkan oleh KPU atau Bawaslu.
Karena kalau masyarakat secara luas dia bisa langsung menegur atau mungkin menegur secara langsung di tempat penyelenggaraan, itu yang sifatnya nanti akan jauh lebih mencegah sebetulnya. Nah, hanya masalahnya kan di sini juga kita tidak akan pernah tahu kelompok mana, siapa pelakunya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan merugikan kita juga. Jadi dibutuhkan satu bentuk aware dari masyarakat secara luas ini untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu di April 2019. Kenapa? Masyarakat ini harus aware karena tujuannya tidak hanya bersifat atau berbicara tentang pesta demokrasi saja, tetapi kita berbicara tentang bagaimana kita mampu memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia itu ke arah yang jauh lebih baik. Segala macamnya itu, Mbak. Tapi pertanyaan setara begini juga. Kalau pertanyaannya soal mengarahkan, sebenarnya kan bukan hanya kepada penyandang disabilitas gitu. Betul, dan itu tidak berlaku juga untuk para penyandang disabilitas saja, untuk semuanya juga ada kemungkinan untuk dilakukan. Nah, masalahnya di sini adalah kemungkinan yang paling besar adalah ODGJ, karena disabilitas mental sendiri kan kita mengetahui bahwa mereka ini mentalnya tidak stabil, sehingga gampang sekali untuk digiring untuk memilih satu paslon tertentu. Nah, dari situ bagaimana mekanisme di TPS-nya sendiri dari KPU dan Bawaslu? Pertama, soal dari tata caranya dulu ya. Kalau kepada penyandang disabilitas ini sebagai bentuk penghormatan kita di dalam prinsip-prinsip HAM juga, kita tidak boleh menstigma lebih dulu kepada teman-teman penyandang disabilitas. Dan awal mula biasanya memang seperti itu, karena kita sudah menganggap seseorang itu disable, dan karena disabilitasnya itu kita tidak memberikan akses, sehingga yang bersangkutan memang tidak akan pernah bisa mengakses. Prinsip-prinsip ratifikasi dari konvensi HAM yang di dalam Undang-Undang 19 2011 itu diantaranya adalah, menurut saya bukan hanya soal menjaminnya, di dalam implementasi apapun justru sekarang kita harus melakukan penegakan gitu. Jadi soal menjamin hak pilihnya juga iya, tetapi soal fasilitas lain yang memberikan akses kepada mereka juga harus tetap diberikan, termasuk salah satunya bagaimana menjamin aksesibilitas di TPS. Nah, caranya adalah kita tidak langsung memaksakan untuk didampingi. Teman-teman KPPS akan menawarkan. Jadi akan ditawarkan, jadi opsional. Apakah yang bersangkutan akan memilih langsung ataukah didampingi. Kalau kita langsung menyatakan, Bu, silahkan ke dalam bilik, kemudian langsung didampingi, siapa yang akan mendampingi, artinya kan kita sudah menstigma dari awal. Padahal banyak teman-teman penyandang disabilitas ini yang sudah mulai aksesibel dalam segala hal. Bahkan terhadap teknologi sekarang sudah banyak yang bisa menggunakan teknologi yang didesain untuk para penyandang disabilitas. Kemudian selain itu, KPU sendiri kan menyediakan beberapa media selain mempersilahkan untuk bisa didampingi. Untuk pilkada dan pemilu kita juga menyediakan alat coblos yang untuk braille itu. Bahkan yang sedang kita pikirkan di Jawa Barat ini ke depan justru kita kan punya rumah pintar pemilu. Kita pengen ada satu aplikasi yang bisa aksesibel untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi installer beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas sekarang kan banyak. Nah, kita akan coba kembangkan itu, salah satunya sebagai pendidikan politik untuk mengimbangi keraguan-raguan orang bahwa bukan hanya hak pilih. Bersamaan dengan itu kita KPU sering sosialisasi kepada teman-teman komunitas penyandang disabilitas, dan banyak juga sekarang NGO dan kelompok masyarakat sipil yang concern terhadap hal yang sama, mereka juga melakukan pendidikan politik kepada teman-teman penyandang disabilitas. Berarti ada edukasi juga dari KPU terhadap para pemilih ODGJ ini ya. Baik, kita akan terus bahas mengenai hak pilih ODGJ. Kami akan kembali lagi di iNews Jabar.